Tapi sebelumnya kita sedikit akan mengingat kembali bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Suatu saat kita memikul jenazah. Suatu saat nanti kita akan dimikul. Suatu ketika kita menguburkan jenazah. Tapi suatu saat nanti kita akan dikuburkan. Karena kematian itu sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Ada beberapa sifat kematian. Yang pertama adalah pasti, sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian yang kedua, kematian itu bersifat faj'atan, tiba-tiba. Jadi nggak ngasih tahu dulu. Kalau ngasih tahu dulu bisa persiapan, ya kita bisa persiapan. Tapi namanya kematian itu sifatnya adalah tiba-tiba, ya tiba-tiba. Tidak harus yang lebih tua itu duluan, bisa jadi yang lebih muda duluan. Tidak ada yang tahu, tapi itu pasti dan bersifat tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Ya, kadang orang ada yang malam hari masih badminton, olahraga, kemudian meninggal. Ini jadi tidak bisa diprediksi. Yang ketiga adalah bersifat memaksa. Mau tidak mau pasti akan datang kepada kita. Kita nggak bisa protes. Kok nanti dulu, setengah menit lagi, nggak bisa. Nah, datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita kemudian minta ditunda, nggak bisa. Yang keempat adalah kematian itu bersifat mengejar, selalu mengejar kita. Kita mau lari dimanapun pasti akan ditemui namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Banyak orang yang menghindari mati dengan berbagai macam cara. Tapi ketika itu sudah tiba, pasti tidak bisa dihindari. Kemanapun kita berlindung, tidak akan ada yang bisa membentengi, melindungi kita dari kematian. Kemudian yang kelima bersifat ghaib. Ghaib itu artinya tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena bersifat gaib, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan persiapan dengan baik. Bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha 'alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan meninggal. Tidak ada. Wah, saya pengen meninggal di kampung halaman saya, tidak bisa. Tidak tahu apakah kita meninggalnya di tempat kita tinggal saat ini atau di tempat lain. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang keenam, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Misalnya ada orang pengen cepat mati. Belum waktunya mati, kok bunuh diri pun ya gagal. Tidak bisa mati. Karena belum waktunya, nggak bisa dipercepat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktunya. Jadi ketika waktunya datang, ketika Allah perintahkan
untuk mencabut nyawa si fulan, maka malaikat sami'na wa ata'na. Jadi nggak bisa dipercepat, nggak bisa ditangguhkan. Nah, ini diantara sifat-sifat kematian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita hendaknya menjadi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia itu bisa menahan nafsunya dan melakukan amalan untuk kehidupan setelah mati. Ini orang yang cerdas. Bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Perbanyak bekal. Semakin banyak bekal kita, berarti insya Allah itu membuat nasib kita nanti lebih aman, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.